Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Agustiansyah dari mahasiswa Universitas Terbuka, dan saya akan mempresentasikan tugas 1 dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Pertama-tama, yang saya hormati kepada teman-teman semua dan yang terhormat pada tutor dari Algoritma dan Pemrograman di kelas 181. Oke. Di nomor 1 dalam tugas 1 di algoritma dan pemrograman, nomor 1 yaitu buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan pemrograman komputer. Apa itu? Apa dengan algoritma? Nah, saya di sini ngebahas algoritma itu merupakan sekumpulan langkah logis yang dirancang secara sistematis untuk menyelesaikan masalah tertentu. Dalam dunia pemrograman komputer, algoritma memegang peranan penting sebagai fondasi dalam pengembangan sebuah program. Tanpa algoritma yang efektif, suatu program dapat menjadi tidak efisien tentunya, dan susah untuk dipahami. Bahkan bisa jadi program tersebut gagal dalam memecahkan masalah dengan akurat. Sementara pemrograman komputer adalah proses yang mengubah algoritma menjadi bentuk bahasa yang dipahami oleh komputer. Java, Python, dan C++ adalah salah satu contohnya. Setiap pemrograman yang dieksekusi oleh komputer pada dasarnya berpedoman pada suatu algoritma tertentu. Setiap program yang dijalankan oleh komputer tersebut sebenarnya mengikuti algoritma tertentu. Oleh sebab itu, kemampuan untuk merancang algoritma yang efisien adalah keterampilan fundamental yang harus dimiliki seorang programmer. Nah, ini disebutkan hubungan antara algoritma dan pemrograman yang sangat erat. Bagaimana? Algoritma bertugas untuk merancang solusi yang efektif, sementara bahasa pemrograman berfungsi untuk menjalankan solusi tersebut. Dengan algoritma yang sesuai, proses debugging, pengujian, dan pengembangan perangkat lunak akan menjadi lebih sederhana. Seperti itu, saya sudah menulisnya dalam Word dengan referensi seperti berikut. Nah, yang nomor 1B diberi soal yaitu sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Saya udah merangkum dari internet, jadi beberapa poin yang akan saya berikan yaitu Java adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh James Gosling dan timnya di Sun Microsystem pada tahun 1995. Java dikenal dengan prinsip write once, run anywhere, yaitu berjalan di atas sekali nulis bisa jalan di mana aja, yang memungkinkan program dapat dijalankan di berbagai platform tanpa perlu diubah. Sejak awal kemunculannya, Java telah mengalami banyak peningkatan dari sisi performa, keamanan, dan fitur. Java kini dikelola oleh Oracle dan digunakan secara luas dalam pengembangan aplikasi desktop, mobile terutama Android ya, web hingga enterprise level. Sebenarnya banyak software yang digunakan oleh Java dan saya mengambil beberapanya aja, yaitu dari IntelliJ IDEA atau ide profesional untuk Java, Minecraft, game populer yang ditulis dalam Java, dan Android Studio. Oke. Nah, saya udah ngambil referensinya dari beberapa, bahkan Oracle-nya sendiri ya. Ya, kita lanjutkan ke nomor 2 ya. Nomor 2-nya itu kita disuruh membuat flowchart dan pseudocode. Nah, flowchart ini saya udah membuat dari mulai deklarasinya, kemudian di input, kemudian if-nya dari golongan A, B, dan C, kemudian kita menjadikan gaji pokoknya itu jadi variabel S dari output golongannya masing-masing. Nah, saya udah ngebuat seperti ini dari mulai deklarasi dari input golongannya, yaitu A 5 juta, B 6.500.000, dan C 9.500.000. Kemudian di input, terus if A, B, C. Nah, output golongannya S-nya itu seperti ini.
Kemudian kita lanjutkan menentukan gaji pokoknya. Seperti ini. Kemudian kita hitung jumlah lemburnya, yaitu berdasarkan jumlah lembur dari 1 jam mendapatkan gaji 30% dari gaji pokok, dan 2 jam 32% dari gaji pokok, 3 jam 34% dari gaji pokok, dan 4 jam 36% dari gaji pokok, dan lebih dari sama dengan 5 jam 38% dari gaji pokok. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke gaji. Nah, gaji itu gaji golongan dari tadi A, B, dan C ditambah gaji lembur. Misalkan kayak tadi input jumlah lemburnya kan itu 1 jam itu sebanyak 30%, maka gajinya itu misalkan golongan A. Golongan A itu dengan gaji 5 juta, misalkan lembur 1 jam, itu dihitung 30%. 30%-nya dari 5 juta berapa, terus nanti disatukan dengan 5 juta gaji pokoknya, dan itu adalah hasil dari total penghasilan. Outputnya di situ kita output penghasilan, seperti itu. Kemudian selesai deh. Sebenarnya banyak referensi lain dibuat flowchart-nya karena saya ingin lebih simple aja dan memastikan tutor sekalian bisa mengerti, seperti itu. Lanjut kita buat pseudocode-nya. Ini saya udah buat pseudocode-nya. Jadi pseudocode itu sendiri adalah jembatan antara konsep algoritma dan kode program asli. Dengan membuat pseudocode terlebih dahulu, kita bisa lebih fokus nih. Logikanya gimana sih tanpa terhambat sintaks C++ lah, Java lah, Python kah, seperti itu. Jadi kalau udah buat pseudocode-nya sendiri, jadi lebih gampang deh. Seperti itu. Nah, ini saya udah buat pseudocode dari penghitungan gaji golongan masing-masing golongan, kemudian ditambah dengan jam lemburnya yang dihitung per persen dari gaji pokok. Seperti itu. Dimulai dari input, pastinya golongan dari karyawannya dulu ya. Akan ada A, B, C, yaitu 5 juta, 6 juta 500, dan 9 juta 500. Nah, kemudian kita masukkan ya, tadi 5 juta, 6 juta 500, 9 juta 500. Kemudian kita hitung jam lemburnya. Kita pastikan dulu lemburnya itu 1 jam di 30%. Nah, saya pakai 0,30 itu karena setiap coding itu nggak mungkin dihitung 30% ya, pasti desimal. 1 jam 30% dikali gaji pokok, hitungan lemburnya, seperti itu. 30% dikali gaji pokok. Kemudian 32% karena 2 jam dikali gaji pokok, 3 jam 34% dikali gaji pokok, 4 jam 36% dikali gaji pokok, dan lebih dari sama dengan 5 jam 38% dikali gaji pokok. Seperti itu. Nah, kemudian kita hitung deh semuanya tuh, total penghasilan sama dengan gaji pokok plus gaji lemburnya. Seperti misalkan yang kita gampang aja ya, digenapinnya itu 5 juta dari golongan A, misalkan dia lembur di 2 jam. 2 jam lembur, pasti akan dihitung dari 32% dari gaji pokoknya itu nanti dikalikan seperti itu. Misalkan 32% dari 5 juta itu berapa? Nanti ditambahkan ke gaji pokoknya itu. Makanya di sini ada tertulis total penghasilan, gaji pokok plus gaji lembur sama dengan total penghasilan karyawan tersebut. Nah, itu yang saya buat dalam pseudocode-nya. Semoga pseudocode yang saya buat bisa dipahami oleh tutor, dan semoga tugas 1 ini menjadi tugas yang memberikan penjelasan
dan bisa diselesaikan dengan waktu yang cukup, seperti itu. Terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.